Halo pemirsa LTV, jumpa lagi bersama saya Yeni Lesmana Dewi dalam program LTV, TV-nya Balita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Ami Tri Istiami MM, yaitu Widyaswara dari Pusdika Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI. Hari ini telah hadir bersama kita. Pada hari ini mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa Bu kegiatan selama ini? Ya, di bulan puasa? Ngajar-ngajar gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh gitu ya, tapi masih puasa terus Bu ya? Meskipun aktivitasnya masih. banyak ya. Oke Ibu, hari ini kan kedatangan Ibu di sini kami undang untuk memberikan informasi tips sukses untuk menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi kami hari ini akan sedikit mengupas itu tentang Ibu. Katanya Ibu ahlinya sekali ya di bidang itu ya. Ibu, pertama kan itu pun banyak orang yang bilang Ibu ya kalau bahwa ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa itu sangat sulit katanya. Dan jangan sedikit sekali yang lulus. Dan ada sampai 5 sampai 7 kali lulusnya Bu ya. Apa benar sesulit itu untuk menjawab untuk mendapat tingkat kelulusan? Oke. Baik, sebenarnya gini ya, banyak memang orang yang bilang kalau itu susah banget itu soalnya, bahkan sebagian orang bilang bahwa soal-soalnya menjebak Bu, jadi nggak bisa jawab gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi soal-soal yang ada di dalam sertifikasi pengadaan barang jasa itu mencari atau mengcapture kita itu paham tidak aturan yang ada gitu. Jadi memang nantinya diharapkan kalau dia lulus itu tahu betul isi dari aturan tersebut, sehingga kita pada saat mengerjakan ujian itu ya memang harus sudah paham betul apa yang kita baca. Terus kemudian soal itu kan bisa dibikin macam-macam ya, hanya untuk satu poin saja itu soal itu bisa ratusan bahkan ribuan soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah itu yang mungkin membuat orang jadi confused gitu ya. Tapi asal kita pegang inti dari pertanyaan tersebut, saya pikir tidak sulit itu. Ya perlu effort sedikit untuk belajar lah. Jadi intinya kita harus paham ya dengan aturan dia tidak akan melenceng dari aturan ya Bu. Benar, ya. gitu. Nah, apakah ada Bu tips-tips yang bisa dibagikan agar mudah lulus dan mendapatkan sertifikat? Oke, sebenarnya tidak sulit ya. Ada beberapa hal yang biasanya saya sampaikan kepada para peserta karena ujian untuk sertifikasi pengadaan barang jasa level 1 itu open book ya, maka kita maksimalkan kondisi itu. Yang pertama tentunya kita baca ya, kita belajar itu nggak bisa enggak gitu. Sudah beberapa kali terjadi yang tidak baca atau tidak ikut kelas itu ya gagal gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua buku modul kemudian perpres itu perlu di print. Kenapa perlu di print? Nanti kita bawa itu di ruang ujian untuk open book tadi, gitu. Supaya karena banyak soal-soal yang agak sedikit letterless ya. Plek dengan kalimat yang ada di situ gitu, sehingga kalau kita cuma mikir atau cuma mengingat itu berat gitu ya, sehingga perlulah itu. Nah supaya bisa kita bawa buku tersebut itu ke dalam tempat ujian, maka tentunya sebelumnya sudah harus dibaca. Benar. Sudah harus dibaca sehingga kita tahu tempat-tempatnya itu apa. Tentang jaminan pelaksanaan di mana, tentang denda ada di mana dan sebagainya. Terus kemudian buku itu ditandai baik itu di stabilo atau dikasih post-it itu biasanya gitu. Sehingga itu memudahkan kita untuk mencari tempatnya. Karena kalau tidak, saya justru tidak sarankan untuk open book. Kalau kita nggak pernah baca, bukunya nggak tandai, karena waktunya habis hanya untuk buka bukunya di tempatnya tadi. Betul. Nah, itu harus mengulang membaca. Betul. Nah, kira-kira cuma seperti itu sih sebenarnya. Sangat mudah sekali sebenarnya. Sangat mudah sekali, cuman butuh effort memang gitu, dan orang tidak sabar kadang-kadang. Iya betul itu. sekali. Terus Ibu untuk ikut ujian sertifikat BPJ itu, apakah kita harus ikut pelatihan terlebih dahulu? Nah, ini yang perlu diketahui ya. Sebenarnya untuk ikut ujian sertifikasi tersebut tidak harus diawali dengan pelatihan. Jadi kalau memang siap
ujian silahkan saja langsung bisa. Tetapi saya sih menyarankan untuk ikut ya, untuk ikut pelatihan. Kenapa? Pertama refresh. Yang kedua kita mengkonfirmasi apa yang sudah dibaca itu apakah sepemahaman dengan yang dimaksudkan. Nah, pada saat di kelas pelatihan itulah bisa kita konfirmasi kepada pengajar benar atau salah dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian nanti pasti akan dibimbing oleh pengajar untuk bagaimana mengenali soal. Nah, ini yang perlu yang saya tidak sarankan untuk tidak dilalui tahapan itu, karena seringkali yang terjadi itu kita sudah paham nih kalimat-kalimatnya, kita sudah paham isinya, tapi begitu ketemu soal bingung. Ini soal yang mana ya? Ini jawabannya apa ya? Saya kasih contoh ya, contoh misalkan. Ada di situ tulisannya misalkan jaminan penawaran antara 1 sampai dengan 3% HPS misalkan. Itu cuma satu kalimat. Tentu mudah sekali dipahami, mudah dihafal, mudah dipahami, dan siapapun yang baca itu pasti ngerti gitu. Terus kemudian ketemu dengan soal yang seperti ini misalkan. Besarnya jaminan penawaran adalah A, minimal 1% dari HPS. B, maksimal 3% dari HPS. C, antara 1 sampai 3% HPS. D, benar semua. Itu kalau dites kan di semua kelas pasti jawabannya nggak satu, pasti beda-beda. Iya betul. Jawabannya itu ada yang paling banyak itu jawab benar D, semua. Ya, yang benar semua. Saya gitu dengar ya. aja benar semua, benar semua kan gitu ya. Secara logikanya kayaknya benar semua deh ya gitu ya. Tapi terus kemudian kan kita telaah ya gitu. Kalau benar semua artinya A benar, B benar, C benar, D benar, ya kan? Nah, padahal kalau kita lihat A saja minimal 1% dari HPS. Oh, itu di berarti bawah. 15 boleh kok. Iya, betul. Nah, gitu. Yang B maksimal 3%, berarti 0% boleh dong. Nah, padahal kan enggak gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu di C gitu. Nah, itu baru baru di C 1 sampai 3% HPS. Itu contoh kecil saja, dan itu banyak soal-soal kayak gitu. Nah, itu yang bikin orang agak-agak confused itu di sana. Sebenarnya jadi harus benar-benar tepat ya, yang pemahaman ya sebenarnya. Karena terkadang juga kalau kita baca aja beda pemahaman kan. Makanya kalau saya bilang itu kenalan dengan soal, kenalan dengan soal, sehingga kita tahu bentuk soalnya kayak mana sih, itu maunya soal itu seperti apa gitu. Terus kemudian jawabannya kira-kira bagaimana setelah dianalisis. Nah, itu penting. Makanya tahapan itu nggak boleh dilewatkan. Iya, betul sekali Ibu ya. Nah, terus bagaimana menurut Ibu ya? Nah, selama ini kan siapa saja yang memiliki setinggi untuk lulus gitu? Kalau lihat berdasarkan pengalaman yang pernah Ibu miliki. Ya, benar. Ya, pengalaman saya ya, meskipun itu penelitian tidak resmi dan mungkin tidak valid gitu ya. Tapi beberapa kali itu saya amati gitu ya. Saya amati dari sekian tahun saya mengajar tentang PBJ, dari tahun 2009 sampai sekarang 2014, berarti sekitar 15 tahun ya. Itu yang pertama yang biasanya udah lulus gitu ya. Yang pertama itu yang masih muda. Biasanya yang masih belum jauh dari lulus kuliah gitu. Kenapa? Karena mereka itu masih biasa baca buku, masih biasa mendengarkan dosen ngomong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang justru tidak pernah terlibat di pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena mereka masih tidak terkontaminasi dengan pengadaan barang jasa yang sesungguhnya di lapangan. Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, bahkan sering kali terjadi pengadaan barang jasa yang ada di lapangan itu justru tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin detail-detail kecilnya itu ya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, aturan pengadaan barang dan jasa itu sangat mudah sekali berganti, cepat sekali berganti. Ya, banyak sekali orang yang bilang begini, baru juga hafal, baru juga selesai hatam baca aturan yang sekarang, udah keluar aturan yang baru gitu ya. Gimana sih ini kok diganti-ganti? Itu
justru harus cepat berganti aturan pengadaan barang jasa. Kenapa? Karena kan begitu kita melakukan pengadaan barang jasa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berhadapan langsung dengan pasar. Iya, betul. Pasar itu perubahannya cepat pakai banget. Cepat banget. Sehingga aturan yang menaungi pengadaan barang jasa itu juga harus mengikuti perkembangan yang ada di pasar. Betul. Itu makanya kenapa sering sekali berubah gitu. Nah, ini yang membuat terus kemudian pengadaan barang dan jasa di lapangan itu seringkali akhirnya nggak match dengan aturan. Sementara soal-soal ujian itu plek dari aturan gitu ya. Karena kan kita mau meng-capture pemahaman seseorang akan aturan gitu ya. Nah, sementara di lapangan itu seringkali dapat mengerjakan pekerjaannya itu dapat warisan dari yang sebelum-sebelumnya, terus kemudian ada aturan baru, aturan baru dia nggak mau lagi refresh dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini masalah gitu. Sementara bagi yang mereka tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang jasa, ya masih kosong gitu. Sehingga dia dapat pengetahuan itu hanya dari baca dan dari pengajarnya. Nah, itu yang membuat mereka justru menjadi lebih mudah lulus. Lebih mudah lulus ya. Jadi dua itu. Tapi bukan berarti terus kemudian yang tua atau yang biasa terlibat di dalam pengadaan barang jasa tidak bisa lulus, tetap bisa. Tapi mungkin effortnya agak sedikit lebih banyak gitu ya. Nah, itu sih seperti itu sih sebenarnya. Tapi ini pengalaman pribadi ya gitu. Jadi mungkin kalau ditanya ke pengajar yang lain mungkin nggak begitu ya, bisa saja ya, bisa berbeda ya dari penilaian masing-masing ya Bu ya. Masuk pertanyaan lain Ibu, apakah keuntungan ya dari seseorang yang memiliki sertifikat BPJ itu? Karena banyak sekali yang menghindar ya, sebenarnya menghindar untuk lulus ya, karena katanya itu akan menjadi banyak tanggung jawabnya gitu di kantor, menjadi PPK lah ya. Dan banyak lagi yang harus dia kerjakan tanggung jawabnya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan Ibu? Iya. Ini yang banyak tidak diketahui orang ya gitu ya. Pada saat seseorang itu memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, terus kemudian asosiasinya langsung ke ntar dijadiin PPK, ntar dijadiin pejabat pengadaan. Nah, itu secara umum sih memang kita harapkan akan ke sana. Memang itu untuk kebutuhan instansi seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Dengan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tadi, banyak peluang-peluang lain yang menunggu kita. Contoh misalkan mau jadi fasilitator, fasilitator pengadaan barang jasa. Mau tidak mau kan harus ada dulu itu sertifikat dasar dan itu nanti digunakan untuk daftar TUT sebagai fasilitator pengadaan barang jasa. Oh, jadi bisa juga Ibu ya? Bisa, sangat bisa. Terus kemudian bisa juga sebagai mediator. Nanti sertifikat tadi itu dipakai untuk mendaftar pelatihan mediator. Nanti itu akan ditugaskan oleh LKPP kemana-mana yang ada sengketa dan lain sebagainya, itu seperti itu. Terus kemudian bisa menjadi arbiter. Arbiter itu hampir sama dengan mediator juga, tapi lebih pada dia hakimnya arbitrase gitu ya. Jadi dia yang menetapkan nanti. Karena apabila ada sengketa tentang pengadaan barang jasa, siapa lagi yang paham untuk memutuskan itu selain orang yang memang punya latar belakang tentang pengadaan barang dan jasa gitu kan. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang cuan nih ya, itu luar biasa gitu. Nah, itu sangat besar ya. Semuanya itu sama bisa kayak jadi tim audit gitu ya. Begitu. Nah, saya itu suka bilang begini, kita bisa menciptakan keran-keran baru. Iya gitu. Enggak kepikiran tadi Bu sebenarnya Bu punya sertifikat itu pikirnya cuma untuk di kantor kan. Tapi sebenarnya boleh Bu ya kita sebagai ASN untuk sebagai tadi Bu bisa, ya. Karena kan gini, saya kasih warning dulu ya, bahwa kalaupun kita nanti ditugaskan, biasanya menugaskan itu adalah LKPP ya sebagai lembaga pengecekan pengadaan barang jasa pemerintah, maka biasanya saya akan menyampaikan surat tersebut kepada atasan nanti yang akan disposisi mengeluarkan surat tugas kita. Jadi aman semuanya. Pada dasarnya kan kita membantu
negara Mereka, juga iya, gitu. benar. Gitu. Menyelesaikan masalah-masalah negara juga ya sebenarnya. Jadi Tugas negara juga itu. Tapi kan kerannya beda Iya, gitu kan. betul sekali. Kerannya lebih besar kayaknya. Ya, bisa jadi. Itu Karena pihak masalahnya. luar ya, gue dasar utang. Tadi saya kepikir ikut TOT ya, benar juga ya, bisa jadi narasumber ketika dibutuhkan kan, benar Bahkan banget. yang sering sekali ini apa namanya teman-teman saya lakukan itu sebagai PKA. PKA itu apa namanya, pemberi keterangan ahli. Kalau udah zaman dulu itu namanya saksi ahli itu loh. Nah di sidang-sidang tentang pengadaan, nah itu kita dimintain keterangan tentang itu. Nah itu ada ininya apa namanya pelatihannya. Nah kita akan dilatih sebagai saksi ahli tadi, gitu ya. Kalau dinyatakan lulus ya kita akan segera ditugaskan untuk sebagai saksi ahli. Gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluangnya. Berarti Ibu sangat-sangat sudah mendalami secara 15 tahun ya Bu ya. 15 tahun itu. Iya benar. Ternyata benar-benar banyak ya penggunaannya ya. Jadi sebenarnya jangan takut lah ya untuk lulus di jangan PBJ, takut untuk lulus itu sertifikat salah ya. itu gitu. Iya benar. Karena pengalamannya itu begitu Bu. Memang kalau sudah dapat sertifikat pasti dijadikan untuk PPK. Dan itu takut sekali. Takutnya itu saat pemeriksaan Bu. benar. Takutnya itu kalau lagi jalan enggak. Oke Bu, kita lanjut pertanyaan kita terkait dengan aturan yang menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2024 seorang PPK itu wajib memiliki sertifikat kompetensi PPK dengan syarat harus memiliki sertifikat PBJ level 1 baik atau level dasar terlebih dahulu. Itu bagaimana menurut Bu? Apakah benar dengan aturan tersebut? Iya, dari sebenarnya itu sudah dari kemarin dihimbau untuk PPK itu selain memiliki sertifikat dasar juga punya sertifikat kompetensi PPK. Sebenarnya juga bukan hanya PPK, tapi sebagai pejabat pengadaan juga ada sertifikat kompetensi pejabat pengadaan. Ada juga sebagai pokja pengadaan itu juga ada sertifikat kompetensi pokja. Sebenarnya itu sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman baru himbauan gitu. Tapi terus kemudian aturannya itu mulai dari 1 Januari wajib sudah nggak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kemarin baru himbauan, jadi kalau yang belum memiliki sertifikat kompetensi it's okay gitu ya. Tapi sejak 1 Januari 2024 sudah nggak bisa lagi gitu ya. Harus memiliki sertifikat kompetensi tersebut gitu. Wajar bahwa untuk bisa memiliki sertifikat kompetensi PPK yang paling dasar ada sebenarnya sertifikat kompetensi PPK tipe C, tipe B, tipe A. Itu tergantung dari pekerjaan yang akan dia tangani. Tipe C itu adalah yang paling sederhana, rutin, tidak berisiko tinggi dan sebagainya. Sedangkan yang A itu yang pekerjaan-pekerjaan besar, nilainya besar, berisiko tinggi, teknologi tinggi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, minimal C lah punya gitu ya, minimal sertifikat kompetensi PPK tipe C gitu ya. Level dasar ini menjadi prasyarat secara logika masuk akal dong gitu ya. Sebelum dia itu memiliki sertifikat kompetensi, dia sudah harus punya dasarnya dulu. Iya, gitu betul. ya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi kalau dia belum memiliki sertifikat dasar. Itu kenapa sebenarnya ini juga untuk safety-nya si PPK itu sendiri gitu ya. Jangan sampai si PPK tersebut itu tidak kompeten dan tidak paham gitu ya. Iya, betul sekali. Itu dilakukan di lapangan gitu. Seperti yang tadi Mbak sampaikan, takutnya pada saat di audit sebenarnya di audit itu menjadi tidak masalah apabila kita paham benar dan sesuai ya. Track, gitu ya betul sekali. Nah, supaya bisa on the track ya berarti kan mau tidak mau kita harus memiliki dasar tadi ya. Oh, berarti beda Ibu ya sertifikat dasar dan kompetensi ya. Jadi begini, pada sertifikat kompetensi itu nanti yang diuji itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang memang ditangani oleh PPK. Jadi pengadaan barang jasa itu kan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai diserah terimakannya barang jasa itu kan. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang ini hanya dikerjakan oleh PA, KPA, yang di sini dikerjakan oleh PPK, di sini dikerjakan ada masing-masing bidang-bidangnya. Nah, untuk sertifikat kompetensi PPK memang hanya yang dilakukan oleh
PPK, yaitu yang pertama adalah menyusun spesifikasi, kemudian menyusun HPS, kemudian mengendalikan kontrak melalui penyedia dan mengendalikan kontrak melalui swaklola. Nah, itu aja yang dilakukan oleh si PPK. Jadi hanya itu saja yang didalami oleh PPK pada sertifikasi kompetensi PPK. Nanti kalau misalkan pejabat pengadaan, nah itu sertifikat kompetensi pejabat pengadaannya ya hanya yang dikerjakan oleh pejabat pengadaan saja. Jadi lebih terkhusus gitu ya. Lebih khusus Ibaratnya lagi, kalau yang itu umum ya, iya itu mendalami lagi terlebih lagi mendalami tentang barang dan jasa ya Bu ya. Tadi juga kita kan berdasarkan sebenarnya Bu ya, kalau pada daerah Bu ya, kan ada mungkin tahun lalu himbauan itu ya, kan di daerah itu kan nggak terlalu banyak pekerjanya PNS-nya gitu ya. Atau kalau masih ada yang belum lulus, belum punya sertifikat itu gimana Bu? Ya. Biasanya kan satu orang itu mengerjakan semuanya kalau di daerah ya, kabupaten khususnya ya. Terkadang dia keuangan, dia PPK-nya, semua dia. Kalau dia belum punya sertifikat gimana Ibu? Tetap harus cari sertifikat. Kalau tidak ada di instansi itu, gitu, maka dia bisa pinjem. Pinjem PPK-nya dari instansi yang lain. Itu dimungkinkan. Gitu. Dengan nama orang yang dipinjam. Jadi di instansi misalkan dinas KLHK nih ya, punya seseorang yang punya sertifikat itu. Gitu ya. Terus kemudian di sebelahnya misalkan dinas pendidikan ada, punya, ya. Maka bisa itu dipinjam seperti itu. Cuman itu akan sedikit bermasalah ya. Bukan bermasalah, cuman agak sedikit ribet treatmentnya gitu ya. Sehingga dinas KLHK ini mau tidak mau mengupayakan dengan sangat bagaimana ada anggota pegawainya yang bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, kemarin saya baru baca lagi himbauan dari LKPP baru keluar tahun 2024 bulan kemarin yang mempush setiap instansi untuk melakukan rencana aksi bagaimana pemenuhan kebutuhan pengelola barang jasa ini. Baik itu jadi PPK, baik itu jadi pejabat pengadaan dan seterusnya seperti itu. Bahkan mereka harus mengisi, masing-masing kepala satker itu harus mengisi aplikasi yang namanya Sireka, aplikasi rencana aksi. Gitu. Nah, di sana nanti mereka harus menuliskan apa kira-kira yang akan dilakukan, apakah mengirimkan pegawainya atau bikin pelatihan sendiri atau bagaimana. Nah, itulah dituliskan di sana. Sampai seperti itu himbauannya karena sampai 3 bulan ini ya, dari tanggal 1 Januari kemarin itu ternyata target yang ditetapkan oleh LKPP untuk kompetensi PPK dan seterusnya itu belum terpenuhi. Benar. Masih jauh gitu ya. Nah, itu makanya dilakukan upaya-upaya itu tadi mendorong. Jadi tetap aja hukumnya wajib ya, benar ya. Nggak bisa ini kan soalnya dari aturan pemerintah ya Ibu ya. Karena dihimbaunya udah juga dari jauh ya Bu ya, dari tahun lalu ya. Memang begitu ya Bu ya. Oke pemirsa, TV Ibu terima kasih sudah memberikan masukan untuk teman-teman LTV, pemirsa LTV semua atas mengenai pengelolaan barang dan jasa. Ini narasumber kita tadi telah banyak sekali menjelaskan yaitu mengenai untuk tips lulus menjadi lulus pada pengadaan pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama harus paham pedoman dulu ya, buku, membaca buku ya, rajin membaca ya Bu ya. Nah, yang kedua juga dia harus paham dengan aturan-aturan yang ada. Setelah itu benar-benar dipelajari dan enaknya lagi di ujiannya nanti kita boleh open book ya Bu ya. Apa sih kurangnya sebenarnya ya? Harusnya lulus semua ya. Kalau udah open book kayaknya saya berminat juga Ibu. Setelah Ibu jelaskan untuk bisa memberikan materi untuk orang lain kan banyak gunanya juga sebenarnya gitu. Baik pemirsa ITV, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama narasumber kita Ibu Ami Tri Ismiani SMM. Sampai jumpa lagi dengan program-program LTV lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LTV
TV-nya Balitbank.